menjelaskan tentang sistem syaraf dan otak pada manusia. Sistem syaraf sebuah cetak biru dasar. Sistem syaraf berfungsi mengumpulkan dan memproses informasi, membangkitkan respon terhadap rangsangan yang datang, dan mengoordinasikan kerja berbagai sel yang berbeda-beda. Para ilmuwan membagi otak menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem syaraf pusat, yang kedua, sistem syaraf perifer. Sistem syaraf pusat. Sistem syaraf pusat bagian dari sistem syaraf yang meliputi otak dan tulang belakang, yang berfungsi untuk menerima dan memproses, interpresentasikan, dan menyimpan informasi sensoris yang masuk, seperti informasi mengenai rasa, suara, bau, warna, tekanan pada kulit, dan kondisi organ internal. Syaraf tulang belakang, sekumpulan neuron dan jaringan pendukung yang berawal dari dasar otak kemudian menjulur di sepanjang bagian tengah punggung yang dilindungi oleh tulang atau ruas tulang belakang. Sistem syaraf perifer. Seluruh bagian sistem syaraf selain otak dan tulang belakang yang meliputi syaraf-syaraf sensorik dan motorik, yang berfungsi menangani pesan yang masuk dan keluar dari sistem syaraf pusat. Sistem syaraf somatik. Subsidi sistem syaraf perifer yang terhubung dengan reseptor-reseptor sensoris dan otot-otot rangka. Terkadang disebut sebagai sistem syaraf skeletal, terdiri dari syaraf-syaraf yang berhubungan dengan reseptor sensoris sel yang membuat kalian merasakan dunia. Contohnya, pada saat ada serangga yang berjalan di tangan atau anggota tubuh yang lainnya, maka sistem syaraf somatif akan berkondisi aktif. Sistem syaraf otonom. Sistem syaraf otonom, sistem syaraf perifer yang mengatur organ dalam kelenjar, yang berfungsi untuk mengatur fungsi pembuluh darah, kelenjar, dan organ internal seperti kandung kemih, perut, dan jantung. Contoh dari sistem syaraf otonom ialah ketika kalian melihat seseorang yang kalian sukai, atau ketika kalian merasa grogi yang berada di atas panggung sehingga mengakibatkan jantung kalian berdebar kencang dan tangan kalian menjadi berkeringat dan berpipi merah. Sistem syaraf simpatik. Sistem syaraf simpatik yang memobilitas berbagai sumber daya tubuh dan meningkatkan output energi selama emosi dan stres. Sistem syaraf simpatik kerjanya merupai pedal gas mobil, yang artinya menggerakkan usaha untuk bertindak dan mengeluarkan energi. Sistem syaraf simpatik juga membuat wajah memerah, berkeringat, dan mengeluarkan energi. Selain itu juga meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf parasimpatik yang beroperasi selama beristirahat dan menyimpan energi. Sistem ini kerjanya hampir menyerupai dengan rem, yang artinya sistem ini tidak dapat menghentikan proses di dalam tubuh, tetapi cenderung memperlambat atau menjaga agar semuanya berlangsung dengan halus. Contohnya seperti kalian melompat dari gedung lantai 15. Sistem saraf simpatik ini akan meningkatkan detak jantung kalian. Setelah itu sistem parasimpatik akan kembali memperlambat detak jantung dan menjaga ritme jantung kalian tetap teratur. Materi yang kedua akan dibacakan oleh Bunga Fitriati. Bagaimanakah komunikasi sistem syaraf? Komunikasi dalam sistem syaraf. Unit dasar dari sistem syaraf disebut neuron. Neuron-neuron ini diletakkan oleh sel-sel gila yang berfungsi memberi makanan, menyelubungi, melindungi, dan memperbaiki neuron. Setiap neuron terdiri dari dendrit, sebuah badan sel, dan sebuah akson. Setiap neuron terdiri dari dendrit, badan sel, dan akson. Pada sistem syaraf perifer, beberapa akson dan kadang-kadang dendrit akan bergabung dalam sebuah bekas yang kemudian disebut syaraf. Sejumlah akson diselubungi oleh selubung myelin
yang mempercepat konduksi di antara impuls-impuls saraf dan mencegah sinyal-sinyal berasal dari sel-sel berdekatan agar tidak saling mengganggu satu sama lainnya. Penelitian yang dilakukan akhir-akhir ini meruntuhkan dua asumsi lama, yakni bahwa neuron-neuron yang terletak di dalam sistem saraf manusia tidak dapat dipengaruhi untuk melakukan regenerasi dan bahwa tidak ada neuron-neuron baru yang terbentuk setelah melewati masa kanak-kanak awal. Namun, di laboratorium terbaru, neuron-neuron dapat dipengaruhi untuk melakukan regenerasi, yakni sel puncak embrionik bersifat pluripoten, yang berarti bahwa mereka dapat membuat berbagai jenis sel di dalam tubuh dan sel-sel panca pada berbagai organ termasuk pada wilayah-wilayah otak yang diasosiasikan dengan pembelajaran dan ingatan terus membelah dan menjadi matang di sepanjang masa dewasa dan menyebabkan munculnya neuron-neuron baru. Lingkungan yang mendukung tampaknya dapat meningkatkan proses neurogenesis ini. Komunikasi dua neuron berlangsung di sinapsis ketika sebuah gelombang yang mengandung tegangan listrik atau potensial aksi mencapai ujung dari sebuah akson penghantar. Molekul-molekul neurotransmitter akan dilepaskan ke celah sinapsis. Ketika molekul-molekul ini mengikat di situs pengikatan di neuron penerima, neuron kemudian akan aktif, kemudian juga tidak. Pesan yang mencapai tujuan akhir tergantung pada seberapa seringnya neuron-neuron tertentu aktif. Beberapa banyak yang aktif, tipe apa yang aktif, dan taraf sinkronisasi dan letak lokasinya. Neurotransmitter memainkan peran yang kritis terhadap suasana hati, ingatan, dan kesejahteraan psikologis. Sistem serotonin, dopamin, dan asetilkolin dan norepinefrin menyebar melalui jalur-jalur berbeda di seluruh otak. Serotonin yang memengaruhi neuron yang terlibat dalam tidur, nafsu makan, persepsi sensoris, pengaturan suhu, penahanan rasa sakit, dan suasana hati. Dopamin yang memengaruhi neuron yang terlibat dalam gerakan yang disengaja, atensi, belajar, ingatan dan emosi, kenikmatan atau penghargaan, atau mungkin respon terhadap hal-hal yang baru. Dan asetilkolin yang memengaruhi neuron yang terlibat dalam aksi otot, ketersengajaan, kewaspadaan, ingatan, dan emosi. Norepinefrin yang memengaruhi neuron yang dapat mempercepat detak jantung dan menurunkan aktivitas usus ketika berada dalam kondisi stres, serta neuron-neuron yang terlibat dalam aktivitas belajar, ingatan, mimpi, dan emosi. GABA dan glumat didistribusikan ke seluruh otak. Tingkat abnormal dari neurotransmitter dapat berimplikasi pada berbagai gangguan seperti penyakit Alzheimer dan penyakit Parkinson. Hormon-hormon, terutama yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar endokrin, memengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem syaraf. Secara khusus, neurosaintis tertarik pada melatonin yang berfungsi dalam meningkatkan tidur dan membantu mengatur ritme di dalam tubuh. Oksitosin dan vasopresin yang berperan di dalam kedekatan dan rasa percaya. Hormon adrenal seperti epinefrin dan norepinefrin yang berhubungan dengan emosi dan stres. Hormon-hormon seks yang berperan terhadap perubahan-perubahan tubuh pada remaja, siklus menstruasi yaitu hormon estrogen dan progesteron, rangsangan seksual atau testosteron, dan beberapa fungsi non reproduktif seperti fungsi-fungsi mental. Neuromodulator berfungsi sebagai pengontrol volume otak, membedakan kekuatan dari fungsi-fungsi saraf. Sebuah neuromodulator transporter serotonin membantu mendaur ulang serotonin ke neuron yang melepaskannya. Endorfin mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kesenangan. Kadar endorfin meningkat ketika hewan atau seseorang merasa takut atau tertekan. Endorfin juga dikaitkan dengan kesenangan dalam kedekatan dengan individu lain. Pemetaan otak. Pada manusia, otak terletak di dalam sebuah ruang yang dilindungi oleh ruang tebal.
Di sini kita akan mendiskusikan dua pendekatan dalam pemetaan otak. Yang pertama, mengintervensi otak dan mengamati perilaku, yang mana neurosaintis melakukan sesuatu yang secara temporer mempengaruhi area otak tertentu dan kemudian mengobservasi konsekuensinya terhadap perilaku. Yang kedua, mengintervensi perilaku dan mengamati otak, yaitu memanipulasi perilaku dalam suatu cara dan mencatat dampaknya pada otak. Pada dua pendekatan tersebut, ada beberapa metode yang dapat kita lakukan. Pada pendekatan pertama, yaitu mengintervensi otak dan mengamati perilaku, terdapat 3 metode. Di antaranya yaitu metode lesi. Metode lesi adalah pemindahan atau pelumpuhan struktur otak untuk dapat pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi struktur tersebut. Metode yang kedua yaitu TMS atau Transcranial Magnetic Stimulation, yaitu metode stimulasi sel-sel otak menggunakan bidang magnetik berkekuatan tinggi yang dihasilkan kumparan kawat yang diletakkan pada kepala seseorang. Dan yang terakhir yaitu TDCS atau Transcranial Direct Current Stimulation, yaitu teknik yang mengaplikasikan arus listrik yang sangat kecil untuk menstimulisasi atau menekan aktivitas di dalam bagian korteks. Lalu pendekatan yang kedua yaitu mengintervensi perilaku dan mengamati otak. Dalam metode ini terdapat 5 metode yang dapat kita gunakan. Yang pertama, EEG atau Electroencephalogram, yaitu rekaman aktivitas saraf yang dideteksi oleh elektroda. Yang kedua, ERP atau Event Related Potentials, yaitu teknik yang mengisolasi aktivitas saraf yang diasosiasikan dengan stimulus tertentu. Yang ketiga, PET scan atau Positron Emission Tomograph, yaitu metode untuk menganalisis aktivitas biokimia di dalam otak. Yang keempat, MRI atau Magnetic Resonance Imaging, yaitu metode untuk mempelajari jaringan tubuh dan otak dengan menggunakan medan magnet dan penerima gelombang radio spesial. Yang kelima, fMRI atau Functional Magnetic Resonance Imaging, yaitu versi lain dari MRI. Ada beberapa kontroversi dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemetaan otak. Antara lain, pemindaian otak dapat mengungkapkan bagian-bagian otak yang aktif selama seseorang mengerjakan berbagai tugas yang berbeda, tetapi tidak mengungkapkan pusat-pusat dari fungsi-fungsi tertentu. Dan juga, banyak orang yang gagal menyadari bahwa gambar-gambar ini dapat menutupi sikap terlalu menyederhanakan dan terkadang memberi kesan yang keliru, karena gambar pemindaian otak terasa begitu nyata dan ilmiah. Anatomi otak manusia yang terdiri dari bagian-bagian seperti otak kecil, otak besar, hingga susunan saraf yang ada di dalamnya saling bekerja sama dalam suatu mekanisme yang rumit dan efektif. Secara garis besar, bagian otak dan fungsinya telah diketahui dan dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, 1. Otak besar. Otak besar atau cerebrum merupakan bagian yang paling besar dan fungsinya yang juga paling banyak. Otak besar dibagi menjadi 2, bagian kiri dan kanan, yang disebut dengan hemisfer. Kodanya dipisahkan oleh struktur seperti parit yang disebut visura interhemisfer atau visura longitudinal. 2. Otak kecil. Bagian otak ini berperan penting dalam kemampuan motorik halus seperti kondisi tangan dan kaki. Otak kecil juga berperan dalam keseimbangan tubuh, postur, dan pemerataan fungsi otak kiri dan kanan atau equilibrium. 3. Batang otak. Batang otak adalah bagian otak yang terletak di depan otak kecil dan menyambung ke susunan saraf di tulang belakang. Batang otak kemudian dibagi lagi menjadi 7. 1. Otak tengah. 2. Pons. 3. Medula oblongata. 3. Talamus. 4. Hipotalamus. 5. Sistem limbik.
beberapa fungsi bagian otak. Yang pertama ada cerebellum. Cerebellum merupakan struktur otak yang mengatur pergerakan dan keseimbangan otot. Terlibat dalam mengingat, kemampuan-kemampuan sederhana, dan refleks yang dipelajari, serta berperan di dalam pembelajaran kognitif dan emosional. Yang kedua yakni talamus. Talamus berfungsi untuk mengarahkan pesan-pesan sensoris ke pusat-pusat yang lebih tinggi yang sesuai. Yang ketiga hipotalamus dan kelenjar pituitari. Hipotalamus terlibat dalam emosi dan dorongan-dorongan yang berhubungan dengan kelangsungan hidup. Hipotalamus juga berfungsi mengontrol beroperasinya sistem syaraf otonom dan mengirimkan zat kimia yang memerintahkan kelenjar pituitari kapan ia harus berbicara kepada kelenjar-kelenjar endokrin lainnya. Yang keempat amigdala. Amigdala bertanggung jawab untuk mengevaluasi informasi-informasi sensoris secara cepat, menentukan tingkat kepentingannya, dan membuat keputusan awal untuk mendekati atau menjauhi diri dari seseorang atau situasi tertentu tergantung dari kepribadian dan kondisi psikologis Anda. Amigdala juga terlibat dalam pembentukan penerimaan ingatan emosional. Berikutnya adalah hipokampus. Hipokampus mengeplay sistem aktivasi retikulum. Hipokampus juga disebut sebagai pintu gerbang ingatan karena hipokampus memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk ingatan jangka panjang mengenai berbagai fakta dan suatu peristiwa. Yang berikutnya cerebrum. Banyak jaringan otak yang dikemas ke dalam cerebrum yang dibagi menjadi dua hemisfer, yaitu hemisfer kiri dan kanan, dan diselubungi oleh serabut sel tipis yang dalam bentuk kolektifnya dikenal sebagai korteks atau cerebrum. Lobus pada cerebrum mencakup lobus occipital, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus frontal yang masing-masing memiliki fungsi khusus. Yang pertama yaitu lobus occipital. Lobus pada bagian bawah dari korteks cerebrum otak, meliputi wilayah-wilayah yang menerima informasi visual. Lobus parietal. Lobus pada bagian atas korteks cerebral otak, meliputi wilayah yang menerima informasi mengenai tekanan, rasa, sakit, sentuhan, dan temperatur. Lobus ini bertanggung jawab atas atensi dan kewaspadaan dalam hubungan-hubungan spesial. Berikutnya yakni lobus temporal. Lobus dalam sisi samping korteks cerebrum otak, meliputi wilayah-wilayah terlibat dalam pendengaran, memori, persepsi, emosi, dan pemahaman bahasa. Lobus frontal. Lobus pada bagian depan korteks cerebrum otak, meliputi wilayah-wilayah terlibat dalam ingatan jangka panjang, ingatan jangka pendek, proses berpikir yang lebih tinggi, inisiatif, penilaian sosial, dan produksi bicara. Dan dua hemisfer otak. Penelitian yang dilakukan terhadap pasien operasi split brain menunjukkan bahwa masing-masing hemisfer otak memiliki bakat tersendiri. Pada kebanyakan orang, bahasa diproses terutama oleh hemisfer kiri, yang umumnya memiliki fungsi khusus dalam menangani tugas yang bersifat logis, simbolis, dan berangkai. Sementara hemisfer kanan berhubungan dengan tugas spesial visual, yakni mengenali wajah, serta kreasi dalam apresiasi terhadap seni maupun musik. Lama perkembangan seseorang, akson dan dendrit terus berkembang sebagai akibat dari pendewasaan fisik dan pengalaman dengan lingkungan dan di sepanjang hidup manusia. Pembelajaran baru menghasilkan hubungan-hubungan sinapsis baru di dalam otak. Selama masa kanak-kanak, hubungan-hubungan sinapsis yang berguna untuk membantu anak merespon lingkungan bertahan dan menguat, sementara hubungan-hubungan sinapsis yang tidak berguna gugur dan meninggalkan sebuah jaringan saraf yang lebih berguna. Namun, jaringan-jaringan otak tidaklah tetap dan tidaklah berubah, tetapi terus berubah sebagai respon terhadap informasi, tantangan, dan perubahan di lingkungan. Sebuah fenomena yang disebut sebagai plastisias pada beberapa orang telah mengalami kebutaan sejak usia dini. Bagian-bagian otak yang biasanya difungsikan untuk melihat diaktifasi dengan suara
yaitu sebuah contoh dramatis dan plastisiasis. Seperti yang telah didiskusikan dalam Budaya dan Otak, neurosaintis kebudayaan menemukan bahwa budaya memengaruhi cara otak merepresikan, mengalkulasikan, dan menghadapi dunia. Pemindahan otak dan berbagai teknik lainnya telah mengungkapkan berbagai perbedaan anatomi dan fungsi otak pada pria dan wanita. Akan tetapi banyak muncul kontroversi mengenai makna perbedaan-perbedaan tersebut di kehidupan nyata. Beberapa penelitian otak berfokus pada perbedaan perilaku atau kognitif yang kecil dan tidak penting. Beberapa temuan telah diterima secara luas tetapi kemudian gagal untuk direplikasikan. Beberapa perbedaan otak pria dan wanita dapat dihubungkan dengan perbedaan-perbedaan pada perilaku atau performa, sementara yang lain mungkin saja tidak dipengaruhi hal-hal tersebut. Perbedaan-perbedaan jenis kelamin dalam pengalaman lebih dapat memengaruhi organisasi dan fungsi otak daripada sebaliknya. Berikut adalah gambar perbedaan otak wanita dan pria. Psikologi dalam hidup Anda. Neurologi buatan bermain dengan otak. Para cendekiawan di dalam bidang neuroetika tengah membahas implikasi neurologi buatan, terutama dalam hal pengembangan obat-obatan neuroenhancer. Terima kasih.